Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini, dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai, terlihat di sana Data sedang memegang wajah Naku dan dia berkata, biarkan hari ini aku melihat diriku di matamu. Semoga dengan begitu kau bisa lebih mencintaiku dan aku pun sebaliknya kepada Naku. Tiba-tiba si Kala datang ke sana untuk mengganggunya. Saat itu Naku mencoba untuk pergi namun si Kalawati menghentikannya. Kala berkata, ada yang ingin aku bicarakan kepada kalian tentang sesuatu. Kala pertama mengatakan terima kasih kepada Nakusa karena, kau telah melakukan banyak hal untuk rumah ini. Nakusa pun menjawab, semuanya yang telah aku lakukan semata-mata hanya untuk Tuan Data. Di mana ada cinta sejati semuanya pasti akan baik-baik saja. Sekarang aku akan pergi, karena Nyonya mungkin saja sudah menungguku. Kemudian Nakusa beranjak pergi meninggalkannya. Saat itu Data berusaha menghentikan Nakusa, karena Data tidak ingin dia pergi meninggalkannya, namun saat itu Naku tetap saja pergi. Kemudian Kala bertanya kepada Data tentang ayahnya. Data, apakah aku harus memaafkan ayahmu itu? Aku tahu dia memiliki kesalahan yang sangat besar dan ibu telah menjadikan kau bagian dari dirinya, kau telah menjadi yatim piatu, dan kau telah diperdagangkan di perjudian. Data saat itu mulai emosi. Kala mengatakan, jika dia menyesal seharusnya dia diberikan satu kesempatan. Data kemudian berkata, kau harus menjadi orang terakhir yang bisa memaafkannya. Kala lalu berkata, kau juga tahu bahwa dia telah menganiayamu dan kau juga harus melupakannya sekarang. Data menjawab, tidak. Aku tidak tahu tentang bagaimana dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Bagaimana aku bisa melupakan kalau karena dia kalian menjadi yatim. Biarkan ibu yang memaafkan dia dan aku bahkan tidak mengizinkannya untuk mendekati rumahku. Kala saat itu berpikir, aku akan memastikan semua senyummu itu akan berubah menjadi air mata. Sementara itu di keesokan paginya di sana terlihat Gampat yang sedang membawa koper di tangannya. Dia berusaha menyelinap masuk ke dalam rumah, dan dia terkejut saat tiba Sudarsan muncul di belakangnya dengan memanggil namanya dengan sangat keras. Kemudian Sudarsan mengatakan properti Data sama saja propertiku. Kemudian dia bertanya, kemana saja kau selama ini Gampat? Akhir-akhir ini aku jarang bertemu denganmu. Kemudian Sudarsan pun menarik tas dari genggaman tangan si Gampat lalu ia membukanya. Ternyata di dalam tas itu berisi uang yang sangat banyak. Sudarsan kemudian mengatakan mari kita membuat kesepakatan 70% untukku dan 30% untukmu. Saat itu Gampat mencoba menawar tapi Sudarsan sama sekali tidak menghiraukannya. Dia pun mencoba berjalan dengan membawa kopernya. Gampat lalu berkata, baiklah 30% untukku dan 70%-nya untukmu. Bagaimana dengan barang yang telah kau rampok sampai saat ini? Kau tidak memberi aku bagian dan sekarang inilah bagianku. Beberapa saat kemudian kini terlihat Gampang yang sedang minum. Badi bertanya, apakah kau masih mencuri uang sampai saat ini? Gampat terus minum tapi Nakusa melarangnya. Naku ingin Gampat agar makan terlebih dahulu sebelum minum. Gampat melemparkan piring itu dan membuat Badi pun menjadi murka padanya. Naku saat itu mencoba menghentikan Gampat, tetapi Gampat dalam posisi mabuk pun kemudian dia mendorong Nakusa hingga terjatuh. Tiba-tiba saja Data tiba tepat saat Nakusa akan terjatuh. Badi dan Gampat pun terlihat kaget saat melihat Data tiba-tiba berada di sana. Kemudian Data menatap wajah Naku, kemudian melihat Gampat dengan tatapan tajamnya, kemudian Data memindahkan Nakusa ke samping dan dia berjalan mendekati si Gampat. Data kemudian memegang kerah baju Gampat, kemudian Data mengatakan, aku tahu kau ialah orang yang tidak berharga tetapi aku juga tidak tahu ternyata kau juga bisa memukul wanita seperti itu, ucap Data sambil marah. Data kemudian ingin memukul Gampat, kemudian Naku memegang tangan Data. Jangan tuan, dia adalah ayahku dan dia berhak untuk memukul aku, ucap Naku dan aku pun tidak merasa sedih tuan. Kemudian Data menjawab, kau juga istriku dan aku tidak tahan melihat kau dipukul. Naku pun mengatakan,
kau juga tidak tahan jika ada yang ingin memukul ayahmu." Kemudian Data pun melepaskan genggamannya kepada Gampat. Naku berpikir dan takut jika Data akan salah paham dengan kata-katanya tadi. Kemudian Nakusa berkata, "Aku minta maaf, aku tidak bermaksud untuk seperti itu Tuan." Kemudian Data memutuskan kalau kau mulai hari ini jangan tinggal di sini lagi. Badi pun terkejut dan dia mengkhawatirkan Naku. Data kemudian memegang tangan Naku dan membawanya dengan sangat marah. Gampat dan Badi pun mengikutinya ke rumah Data. Terlihat saat itu di rumah semua keluarga sedang berkumpul. Data berkata kepada Sahib, "Ibu, mulai saat ini Nakusa akan tinggal bersamaku dan dia akan tinggal di kamarku." Sahib pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara itu Badi masih terlihat sangat kaget. Kini Data pun terus menggandeng Naku menuju kamarnya. Kemudian di kamar Data mengatakan, "Aku tahu dia adalah ayahmu, tapi perlu aku mengingatkannya kalau kau juga adalah istriku sekarang. Bagaimana aku bisa diam melihat istri dipukul sekalipun dia ayahnya? Dia tidak mempunyai hak saat kau telah menjadi istriku, menantu di rumah ini dan mulai saat ini, kau tinggal bersamaku di rumah ini dan tidur bersamaku di kamar ini." Data terus berkata lagi, "Apakah kau bisa menghormati pria seperti dia itu?" Naku menjawab, "Dia adalah ayahku, meskipun dia terlihat marah kepadaku, tapi aku tahu dia juga sangat mencintaku Tuan." Data kemudian mengatakan rasa hormat harus tetap dilakukan dengan hati dan tidak dengan paksaan. Data kemudian melanjutkan, "Apakah dewa telah memberikan ayah seperti itu kepada kita dan kemudian kita harus menghormatinya?" Nakusa menjawab lagi bahwa orang tua kita telah merawat kita dari saat masa kecil kita, tetapi semua orang itu tidak sempurna, bahkan ayahku pun begitu banyak kekurangannya. Ketika dulu aku terjatuh, dia selalu mendukungku dan sekarang tugasku untuk mendukungnya. Data berkata, "Itu semua pendapatmu, tetapi tidak di mataku. Dan aku tidak ingin menghormati orang seperti itu." Di saat waktu yang bersamaan terdengar teriakan Badi kepada Gampat. Semua orang melihat mereka. Dia mengatakan kepada Gampat agar segera keluar dari rumah. Nakusa dan Data mendengarkannya. Nakusa ingin turun, namun Data melarangnya. Dan Data berkata, "Biar aku yang melihatnya." Kemudian saat itu Data melihatnya dari atas. Kemudian Gampat pun meminta maaf kepada Badi. Kemudian dia pergi kepada Sahib dan dia juga meminta maaf. Gampat berkata, "Aku sedang mabuk, dan sedang dalam kekhawatiran." Badi mendekat Tinta dan memintanya untuk berhenti. Badi berkata, "Berapa kali kau akan meminta maaf?" Kemudian dia terus menyeret Gampat keluar. Sementara itu Data melihat surat yang dikirim untuknya dari Damodar, ayah dari Data. Dia kemudian membacanya dan kemudian meremasnya. Data pergi ke bar dan dia pun duduk di sana sambil merenung. Kala pun datang ke sana dan kemudian dia berkata kepada Data, "Apa kau masih mengkhawatirkan tentang keluarga Naku? Mereka butuh waktu untuk menyesuaikan sesuai dengan hidup kita, tapi sekarang kau bersama mereka. Dan akan membuat mereka semakin mudah untuk menyesuaikannya." Sementara di lain sisi saat itu, Naku berada di kamar Data dan mengingat saat Gampat mendorongnya dan Data membawanya untuk tinggal di kamarnya, dan mengatakan bahwa dia mulai sekarang tinggal di sini. Naku mulai mencari Data yang tidak juga kembali. Dia mulai keluar untuk mencarinya dan dia melihat Data yang sedang berbicara dengan Kala. Naku pun kembali dan duduk di tempat kasur Data. Kala berkata kepada Data, "Kau berbeda dari ayahmu." Data saat itu mulai marah. Kala berkata, "Sangat sulit untuk dipercaya jika ayahmu yang telah membunuh saudaranya sendiri, seperti orang yang tidak percaya. Jika Naku ialah anak perempuan Gampat, juga sangat sulit dipercaya. Jika kau juga adalah seorang anak pembunuh, penjudi dan pemabuk." Data, "Pikirkanlah apa yang sudah aku katakan ini." Kala kemudian pergi. Data kemudian mengingat kembali tentang Damodar, dan mengingat kata-kata Naku tentang ayahnya. Dan dia naik ke atas dan duduk di kursi di atas balkon. Nakusa merasakan kehadirannya dan kemudian mencari Data. Naku kemudian duduk di dekat pintu dan dia tertidur. Di pagi harinya kini Data terbangun. Dia melihat Naku yang sedang tidur di dekat pintu. Data berpikir, apakah dia tidur semalaman di sana? Aku telah membuat keputusan untuk dia tinggal bersamaku dalam kemarahan dan tidak memikirkan kenyamanannya. Dia pasti lebih nyenyak di dalam kamarnya. Tetapi kau tidak tahu Naku, aku telah melihat kepolosan di wajahmu dan aku merasa sangat damai bersamamu." Nakusa kemudian bangun dan dia pun berdoa.
Nah cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini, Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.